Harus sadar diri betul, mampu nggak kalau saya ini memimpin kota. Pemerintahan bukan untuk coba-coba, bukan hanya karena punya uang, lebih materi, terus semuanya bisa dibeli. Bukan, ada tanggung jawab moral yang lebih dalam dari situ. Apa yang akan saya lakukan setelah saya duduk di situ? Pertarungan ini bukan hanya pertarungan memenangkan wali kota dan wakil wali kota, tapi bagaimana next setelah itu? Mampu nggak kita berjuang di situ, memperbaiki kota Malang ini? Baik, selamat pagi Sobat SJP. Kembali lagi bertemu dengan saya, Doni Maulana, di obrolan pagi SJP. Kali ini episode yang sangat spesial gitu ya. Saya rasa karena saya sedang bersama dengan tokoh dan juga sosok yang begitu, saya rasa sangat dekat dengan warga masyarakat utamanya Kota Malang. Dan saya rasa tidak ada yang tidak kenal beliau gitu ya. Di samping saya sudah bersama dengan Bapak Made. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Doni. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Minal aizin wal faizin. Sama-sama. Maaf lahir dan batin, Pak Made. Sama-sama. Lama tidak bertemu. Iya. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Malang yang sekaligus hari ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ya, Bang ya? Iya. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Sobat SJP. Iya. Mungkin. Selamat pagi Sobat SJP, minal aidin wal faizin. Senang bisa berada di acara ini. Paling tidak kita bisa berdiskusi beberapa hal yang memang sedang menarik untuk kita bisa. Sedang hangat juga Pak Sedang ya? Karena momennya juga masih, saya rasa suasana Idul Fitri masih ini Pak ya. Jadi kita sembari silaturahmi. Tapi kayaknya suasana Idul Fitri lebih banyak ke suasana pasca Pileg Pilpres. Pasca Pileg Pilpres. Dan menjelang pilkada. Oke. Di awal sudah di-spill ini sama Bapak Made ya. Saya rasa ini nanti bakal menjadi obrolan yang hangat tapi serius gitu ya Sobat SJP. Ya, kalau kita bicara tentang Pak Made, saya rasa pertama tidak ada yang tidak mengenal beliau, apalagi masyarakat Kota Malang. Yang kedua, beliau juga dikenal sebagai sosok yang lumayan dekat dan juga peduli dengan teman-teman pers ya utamanya ya, karena tahun 2023 ya Pak ya, di Kediri pada saat acara yang dilaksanakan oleh PWI Jawa Timur pada saat itu, Pak Made juga memperoleh salah satu penghargaan yaitu Tokoh Peduli Pers tahun 2023. Saya rasa itu satu hal yang membuktikan gitu bagaimana kedekatan beliau dengan insan pers utamanya gitu secara umum. Nah, berkaitan dengan obrolan kita pagi ini Pak ya. Tadi saya belum apa-apa udah jenengan spill ini beberapa obrolan. Cuma jangan yang serius-serius dulu. Ini kan jenengan sudah ibaratnya mau mendekati masa akhir gitu Pak ya. Masa akhir jabatan sebagai Ketua Dewan gitu periode 2019-2024. Kira-kira dari Bapak Made sendiri apa yang kemudian menjadi hal yang diprioritaskan untuk dikuatkan sebelum selesai masa tugas, atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat Kota Malang Pak, kepada Sobat SJP Pak? Oke, makasih Mas Doni. Jadi kami DPRD Kota Malang tanpa terasa kami sudah di penghujung masa jabatan 2024 Agustus 2019 kami dilantik dan nanti akan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2024 juga. Ini tinggal 5 bulan lagi. 5 bulan. Kalau kita hitung efektif hari kerja itu sebenarnya tinggal cuma 4 bulan. 4 bulan ya kan? Nah, di sini banyak hal yang harus kita sempurnakan, tapi kita tidak diuntungkan oleh pelaksanaan Pileg Pilpres yang mendahului di bulan Februari, sedangkan masa jabatan akan berakhir di Agustus. Ada waktu 6 bulan. Dan kita sudah menyadari bahwa tidak mungkin suatu hal yang mustahil lah jika 45 orang dewan itu jadi semua. Iya. Pasca perhitungan walaupun belum ada penetapan di
KPUD Kota Malang, tapi kita sudah melihat hasil rekapitulasi akhir di tingkat kota, itu kan ada 20 incumbent yang gugur, yang rontok, dan ada 20 newcomer yang masuk menggantikan. Tentu saja ini situasinya tidak bagus untuk masa kerja yang akan berakhir. Jadi teman-teman yang cepat move on, langsung move on. Tadi ada beberapa anggota yang sampai sekarang belum bisa menerima kekalahannya atau gimana, sehingga tidak bisa maksimal kinerjanya. Nah, ini tantangan bagi kita semua, padahal ada beberapa tugas di 2024 ini sebelum Agustus yang harus diselesaikan. Pertama adalah laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota untuk APBD 2023. Yang kedua nanti akan ada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kota tahun 2023, kemudian ada kebijakan umum anggaran 2025, dan kemudian ada perubahan anggaran keuangan untuk 2024. Dan kalau memungkinkan kita akan membahas juga langsung rancangan perubahan anggaran 2024 ini. Ada 5 agenda. Di luar itu kita masih ada beberapa ranperda yang pansusnya masih Dewan yang sekarang yang harus diselesaikan. Kita tidak mau nanti ada 2 ranperda yang belum selesai. Kota Layak Anak sebentar lagi selesai, akan kita paripurnakan tanggal 13. Kemudian ranperda PUG, persamaan urusan gender itu yang harus pengarus utamaan gender. Itu yang harus kita selesaikan juga. Kalau ini selesai, PR kita untuk ranperda selesai. Kita tidak mau jika sudah kita bahas sekarang, kemudian tidak selesai waktunya, sehingga akan membentuk pansus baru dan mulai dari nol lagi. Betul. Kalau seperti sepak bola itu biasanya di masa injury time itu lebih semangat lagi. Iya, benar. Kita harapkan gitu teman-teman untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Di awal kita memang punya semangat, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bila perlu, kewajiban akan kita dahulukan agar apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat bisa kita atasi. Oke. Kira-kira ada beberapa prioritas yang masih menjadi tanggung jawab yang akan dilaksanakan, Pak ya, utamanya di ranperda itu tadi. Yang saya rasa juga menunjukkan sekali lagi bagaimana dari DPRD sendiri juga concern terkait urusan-urusan yang saya rasa juga kita berbicara tentang urusan yang minor, Pak ya. Berbicara tentang gender, berbicara tentang ruang ramah, tentang anak. Layak anak, oke. Ini Pak, kalau tadi Bapak di akhir juga berbicara tentang adanya dinamika yang kurang menguntungkan. Pasca karena Pilpres dan juga Pileg kemarin dilaksanakan sebelum masa berakhir, katakanlah gitu Pak ya. Artinya kan ada dinamika, baik itu di internal Dewan sendiri dan juga di eksternal masyarakat sendiri, Pak. Artinya kan sudah mungkin barangkali menjadi rahasia umum bagaimana kemarin dinamika pemilu. Saya rasa banyak anomali-anomali yang terjadi, banyak persoalan dan juga dinamika di masyarakat, Pak. Dari Bapak sendiri pandangannya terkait dengan ibaratnya residu pasca pemilu, ini kira-kira kita sebagai warga masyarakat Kota Malang harus seperti apa, Pak? Dari Bapak sendiri. Kalau saya melihat kan gini, Mas, itu sudah kita berusaha antisipasi dari awal. Saya selalu menyampaikan ke anggota, kita harapkan sebagian besar anggota DPRD ini jadi lagi semua. Yang harapan itu semangat kita, karena kita punya program banyak, program pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah kita turunkan, tapi ternyata kan masyarakat langsung membuat penilaian tersendiri. Artinya di samping itu prediksi-prediksi kita justru yang dewan-dewan yang bagus, yang selama ini kinerjanya sudah luar biasa, malah itu yang tidak jadi. Tapi kita kan tidak bisa memprotes itu terlalu dalam, karena semua adalah pilihan langsung masyarakat. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mau tidak mau harus bisa diterima dengan lapang dada, karena setiap caleg itu kan harus dengan siap mental yang siap kalah dan siap menang. Kalah jangan langsung down. Begitupun kalau menang jangan langsung jumawa. Kan begitu. Nah, di sini saya harapkan untuk teman-teman yang tidak terpilih untuk tetap eksis di tugasnya menyelesaikan
masa jabatan. Kemudian bagi teman-teman caleg yang belum terpilih juga, mungkin perlu persiapan lagi untuk tahun 2029. Percayalah 5 tahun itu gak panjang. Oke. Kita rasanya baru habis dilantik harus kampanye lagi. Iya, benar. Karena waktu itu kadang-kadang dengan kesibukan kita itu tanpa terasa kita sudah berada di sisa akhir jabatan. Tapi saya harapkan jangan melakukan hal-hal yang merugikan kita. Kita tidak mau panas setahun dihapus hujan sehari. Iya. Apa yang sudah kita lakukan, ayo kita sempurnakan lagi sehingga kita bisa purna tugas dengan istiqomah. Ya, tidak ada permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan hukum dan permasalahan janji-janji dengan masyarakat. Iya. Apa-apa yang selama ini belum bisa kita wujudkan, mumpung ada waktu. Ayo, karena apa? Saya yakin teman-teman yang sekarang tidak jadi, 20 orang ini masih punya peluang untuk maju lagi di tahun 2029. Ini bukan akhir segalanya, paling tidak ada residu kemarin kita melihat bahwa money politik hal yang luar biasa. Iya. Nah, di sini menjadi PR bersama, terutama untuk partai politik, bahwa kita itu belum berhasil dan masih belum maksimal untuk pendidikan politik. Politiknya Pak ya. Bagaimana Banpol yang selama ini ada ternyata belum mampu mengedukasi masyarakat. Tapi kalau di internal partai, di kepengurusan mungkin selesai. Tapi yang mengedukasi masyarakat kita yang kurang. Secara eksternal ke masyarakat. Iya, karena lebih banyak kegiatan kita tuh ke kegiatan internal. Bukan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Ini menjadi PR bersama di semua partai politik, terutama bagi saya PDI Perjuangan, bagaimana kita akan memperbaiki, mengevaluasi diri. Kebetulan kami juga merasa dihukum oleh masyarakat dengan berkurangnya kursi kami. Dari 12 kursi menjadi 9, tapi kami masih bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Malang karena kami masih menjadi partai pemenang. Sehingga ini akan betul-betul kami laksanakan dengan baik amanah masyarakat Kota Malang pada kami. Nah, di sini nanti apa-apa yang selama ini kurang bagus akan segera kita perbaiki dan kita harapkan dukungan yang lebih nanti untuk tahun 2029. Sebelum nasib bangsa ditentukan oleh partisipasi suara, partisipasi mata ikut tentukan nasib demokrasi Indonesia. Mata kita bisa ikut awasi mereka yang rela menukar integritasnya dengan sejumlah mata uang, atau mereka yang gelap mata. Emang boleh memanipulasi perolehan suara? Juga mereka yang membuat kecurangan jadi mata pencaharian. Sudah saatnya kita buka mata hati untuk menyadari bahwa pemilu tidak hanya tentang berikan suara. Kita harus sama-sama mengawasi untuk lihat, langsung laporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Pesan yang sangat jelas dari Pak Made ya. Dan saking semangatnya saya juga sampai lupa mengucapkan selamat gitu ke Pak Made. Karena juga lagi-lagi amanah masih mempercayakan kepada jenengan ya Pak ya. Dan ini menarik Pak, artinya kalau kita berbicara tentang demografi Kota Malang Pak ya, dengan begitu pluralnya, multikulturalnya gitu, artinya kan bagaimana penerimaan terhadap Bapak masih sangat tinggi dari masyarakat. Nah ini selaras dengan adanya isu toleransi yang ada di masyarakat Kota Malang. Saya sambungkan juga Pak terhadap dinamika yang telah terjadi, bagaimana adanya mungkin ya money politik dan lain sebagainya pada saat pileg kemarin kan. Ini kita bakal bersama-sama menghadapi momen akhir tahun Pak ya, momen pilkada. Artinya kan ada benang merah yang sama yang harusnya bisa mungkin kita kita jaga bersama-sama. Utamanya yaitu tadi benang merah kerukunan dan toleransi. Pendapat Bapak tentang hal itu menyongsong pilkada? Saya merasa sangat bersyukur ya, di mana pendewasaan politik untuk urusan yang rawan antara mempermasalahkan masalah ras, suku,
agama, adat istiadat itu sudah tidak ada lagi. Iya. Kita terasa sekali ketika saya yang beragama Hindu Bali tidak pernah merasa mendapat penolakan dari masyarakat. Begitupun teman-teman yang lain, bagaimana teman-teman yang Muslim pun bisa bersosialisasi ke teman-teman Kristen, kemudian bagaimana umat Kristen pun bisa diterima. Dan sekarang lebih berwarna, saya melihat sudah ada tiga perwakilan Iya. untuk agama yang nanti di DPRD tahun 2024-2029. Jadi ini menunjukkan bahwa toleransi di Kota Malang sudah luar biasa. Dan meningkat terus setiap Pak ya. Terus, tidak pernah ada permasalahan. Benar. Bagaimana kita dan selama saya memimpin di DPRD Kota Malang pun, apa-apa kegiatan-kegiatan ormas Islam, kemudian ormas Kristen, Hindu, itu semua kita akomodir. Bagaimana politik merangkul yang kita terapkan oleh DPRD Kota Malang ini betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita menerapkan sila kelima dari Pancasila. Kalau sudah ada keadilan sosial ya. Atas semua merasa dilayani. Tidak memandang. Keadilan bukan saja dari sisi materi. Iya. Ada perhatian pemerintah, kemudian bagaimana tempat-tempat pemerintah termasuk gedung DPRD yang kita buka untuk kegiatan. Setiap Natal, kemudian setiap buka puasa, santunan anak yatim itu pun ada di gedung Dewan. Iya. Kemarin juga beberapa perpisahan anak-anak SMP, SD, SMA, sudah ada SMK ada di gedung Dewan. Itu menunjukkan bahwa keberadaan kita, bahwa fasilitas gedung DPRD Kota Malang ini benar-benar untuk masyarakat. Jadi kami ini ada sebenarnya wakil rakyat yang harus melayani rakyat, tidak ada sekat lagi di antara kita. Inklusivitas hubungan antara wakil dengan rakyatnya Pak ya. Saya sampai untuk ruang paripurna yang selama ini dianggap sakral, saya pada saat memimpin paripurna sering melihat bahwa ruang paripurna itu kan setiap saya membuka acara paripurna ini dinyatakan kita mulai dan terbuka untuk umum. Iya. Artinya kan ruang paripurna ini memang untuk umum. Benar. Bukan untuk 45 orang dewan dan kepala dinas dan bupati, wali kota dan wakil wali kota saja. Tapi memang ini untuk masyarakat. Ini adalah rumah rakyat. Jadi kita harapkan ke depan next kita akan lebih meningkatkan pelayanan untuk itu. Pelayanan untuk masyarakat Pak ya, dalam segala aspek. Iya. Oke. Sebelum ke ini Pak, satu pertanyaan yang menurut saya sangat hangat Pak ya. Tapi saya ingin beberapa pertanyaan yang ini dulu lah, pemanasan dulu Pak. Jadi biar nggak langsung anget ini. Supaya kita ngopi. Oh monggo Pak, ayo Pak, sambil kita ngopi santai. Silakan. Kopi pagi enak Mas. Momennya hari ini kan kemarin tanggal 1 Mei Pak ya. Teman-teman buruh saya rasa juga banyak merayakan dalam bentuk pengutaraan aspirasi dan lain sebagainya. Hari ini tanggal 2 Mei kita di momen Hari Pendidikan Nasional Pak. Artinya saya rasa kita memulai Mei gitu ya, apalagi porsi jenengan sebagai wakil rakyat. Artinya kan ada semacam ini Pak, tanda ataupun semacam oh ini ada gestur nih dari masyarakat. Apalagi momennya hari ini Hari Buruh dan juga Hari Pendidikan. Nah, pandangan Bapak berkaitan dengan Hari Buruh dan juga Hari Pendidikan tahun 2024 kira-kira seperti apa? Atau mungkin lebih ke pesan kepada pegiat entah itu para kaum buruh maupun dari para tenaga kependidikan Pak. Ya jadi begini ya, untuk Kota Malang kita kan memang selalu ketat kepada Disnaker untuk jangan sampai di Kota Malang ini terjadi pembayaran upah atau gaji karyawan di bawah UMR yang sudah ditetapkan. Kemarin kita memberi contoh dengan bagaimana tenaga honorer yang dikenal dengan TPOK DPRD Kota Malang, DPRD Kota Malang mengupayakan untuk menyamakan UMR tenaga honorer itu gaji mereka harus sama dengan UMR. Dan ini sudah berhasil kita lakukan mulai tahun Januari 2024 ini. Dan sudah dirasakan
everybody happy, terutama tenaga TPOK, dan kita harapkan tenaga TPOK kita pun lebih semangat kerjanya. Dan ini bagian dari efek domino yang kita inginkan, bahwa perusahaan-perusahaan pun melakukan hal yang sama. Karena perusahaan tidak akan bisa maju tanpa ada karyawan atau buruh di dalamnya. Nah, kita harapkan di Kota Malang kemarin ada pesan moral memang lebih banyak kepada kebijakan nasional yang disampaikan oleh teman-teman aktivis buruh. Tapi di sisi lain kita pun melaksanakan FGD dengan buruh dan beberapa asosiasi yang dilakukan oleh Sinaker. Saya hadir sendiri di situ, dan banyak pesan-pesan yang sekarang sifatnya tidak perlu menyampaikan demonstrasi atau turun ke jalan, itu kan dilakukan jika terjadi kebuntuan. Betul, ya. Kalau selama bisa berkomunikasi dan disampaikan dalam forum kecil yang sifatnya betul-betul dihadiri oleh perwakilan-perwakilan masyarakat buruh, itu jauh lebih menghasilkan sesuatu yang nyata timbang kita demo luar yang juga menyusahkan orang banyak. Karena apa? Fasilitas umum pasti terganggu. Iya. Pesan saya, sampaikan saja kepada dinas terkait permasalahan-permasalahan, bukan hanya masalah buruh, terutama pendidikan. Kalau tidak dilayani dengan baik, masyarakat Kota Malang ini masih punya dewa. Iya. Kami tidak pernah alergi terhadap masukan apapun, pasti akan kami tindak lanjut. Kami punya namanya hak kami memanggil yang biasa disebut hearing dan minta penjelasan resmi. Nah, di situ langsung kita kepada kebijakannya. Dan ini jauh lebih pas daripada kita hanya teriak di medsos, hanya teriak-teriak di jalanan, tapi lebih ke resmi, bersurat, bukan katanya, fakta sampaikan, pasti akan kami tindak lanjuti. Tidak lanjuti. Iya. Artinya dalam menyambut atau merespon adanya momen-momen seperti itu, kalau dari Bapak sendiri sebagai anggota dewan ya Pak ya, artinya tetap sirkulasi sebagaimana aturan yang ada. Plus kalau berbicara tentang porsi bagaimana menyikapinya, sudah proaktif menyuarakan dalam bentuk policy itu tadi Pak ya, kebijakan Pak ya. Kita kan banyak momen sebenarnya Mas. Iya. Jadi kayak momen Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, kemudian Hari Kartini terkait dengan gender kemarin. Sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan momen-momen itu. Hari ulang tahun Kota Malang 1 April kemarin kita buat bagaimana setiap tahunnya pelayanan publik untuk masyarakat Kota Malang, terutama untuk pelayanan primer ya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, kelulusan untuk mencari lapangan kerja, itu menjadi titik tekan. Nah, jadi nanti Juni Mei ini Hari Pendidikan, dan kebangkitan nasional ya, nasionalisme, wawasan kebangsaan kita 20 Mei kita manfaatkan momen itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian Juni, hari 1 Juni lahirnya Pancasila, bagaimana kita jadikan Pancasila bukan hanya slogan, tapi bagaimana Pancasila menjadi way of life daripada masyarakat Kota Malang. Dan ini sudah ditunjukkan oleh salah satunya bahwa Pancasila benar-benar hidup di Kota Malang. Living ideologi Pak. Iya. Hidup sekali, tidak pernah ada permasalahan yang dasar terkait itu. Nah, Juli Hari Bayangkara, bagaimana terus kita ambil momen itu sampai ketemu Agustus, September, Oktober ketemu. Momen-momen ini kita buat untuk sebagai evaluasi dan perbaikan yang kesemuanya muaranya adalah untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Oke. Cara mudah mendapatkan update berita dengan desain ekoran yang menarik melalui WhatsApp. Yuk follow atau ikuti WhatsApp channel suarajatimpost.com. Sangat menarik berbicara tentang momen ini, sepertinya dari Pak Made juga mengkode ini. Ya kan, berbicara momen tadi beliau bicara Mei, Juni, Juli ya. Ini kan kita November juga bakalan Pak ya. Ini ibaratnya kayaknya dari tadi Bapak Mas. Ayo Mas, ini obrolan yang paling intinya ini. Oke Pak. Nah, mungkin ini lebih banyak perspektif jenengan sebagai ketua DPJ Pak ya. Berkaitan dengan bagaimana dinamika perpolitikan daerah yang bakal sama-sama kita laksanakan bulan November ya Pak ya. Nah, ini kira-kira update dari PDI Perjuangan Kota Malang sendiri seperti apa Pak? Artinya, mohon maaf, kemarin beberapa parpol sepertinya juga sudah mulai rame Pak ya. Baik itu
pendaftaran calon N1 dan N2. Nah, kira-kira follow up dari PDI Perjuangan Kota sendiri seperti apa, Pak? Info awal dari kita yang harus kita sadari bersama adalah bahwa syarat untuk mengajukan calon kepala daerah itu kan bisa 2 pintu. Iya. Pertama adalah lewat jalur perseorangan, independen. Kalau presiden kan nggak bisa. Iya. Kalau kepala daerah masih mungkin. Ada perseorangan, sudah mulai tahapannya, dukungan masyarakat lewat pengumpulan KTP. Kalau di kita itu minimal adalah 58.000 KTP yang harus dikumpulkan, terverifikasi. Yang kedua lewat partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik dan gabungan partai politik ini adalah melihat kursi di Dewan 45 kursi. Dan ini hasil pileg 14 Februari 2024 kemarin. Jangan dilihat kursi yang sekarang. Iya. Tapi kursi yang akan dibuat pelantikan nanti. Maka dari itu nanti tahapan pendaftarannya kan pasca pelantikan. Setelah 24 Agustus kalau sesuai dengan jadwal, 27 Agustus adalah pendaftaran calon kepala daerah. Kepala daerah. Ya, dan wakil kepala daerah. Ya. Di kita melihat hasil sekarang 8 Juni adalah penetapan, tapi rekapitulasi sudah bisa dibuat perhitungan. Satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri hanya PDI Perjuangan. Kita 9 kursi. PKB yang 8 masih kurang 1. Iya. Karena syaratnya adalah 9 kursi. 9 kursi dari mana? 20% dari jumlah kursi. Kan gitu. Threshold, Pak ya? Iya. Thresholdnya di situ. Nah, 20% itu karena kita 9, kita diuntungkan oleh kita bisa sendirian atau koalisi. Oke. Kemarin sudah diputuskan bahwa untuk calon kepala daerah atau istilahnya N1-nya, kader-kader kita menitipkan pesan kepada DPC partai agar kader internal untuk N1. N2-nya harus berkoalisi dengan partai-partai lain yang ada di DPRD Kota Malang. Tentu saja kami senyapan dengan itu DPP Partai juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh DPD dan DPC se-Indonesia. Di kami di Kota Malang, saya selaku Ketua DPC mendapat instruksi dan amanat untuk segera melakukan pemetaan politik dan penjaringan. Yang 31 Mei harus sudah kita laporkan ke DPP Partai. Pemetaan dan penjaringan itu pemetaannya lebih banyak pada situasi sosial politik masyarakat. Kemudian penjaringannya kepada tokoh-tokoh yang mau kita usung. Baik tokoh politik dari berbagai partai, maupun tokoh agama, tokoh ormas agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, pokoknya siapapun, nanti kita akan membuka pendaftaran. Kita awal sudah membentuk tim 5, yaitu tim penjaringan ini yang terdiri dari pengurus DPC partai, yang tetap penanggung jawabnya adalah saya selaku Ketua DPC. Tentu saja ini nanti semua akan kita laporkan ke DPD dan DPP partai. Tapi sifatnya kita tuh hanya administratif, menerima pendaftaran, kita lengkapi administratif, baik CV daripada calon, kemudian akan kita kirim, selanjutnya DPP pasti akan melakukan survei. Gitu. Survei kita prediksi karena pasca penetapan atau awal Agustus itu rekom DPP saya rasa sudah turun. Rekom DPP sudah turun dan kita persiapan untuk sosialisasi calon kita. Ada waktu 2,5 bulan di masa kampanye yang kita siapkan. Nah, melihat dinamika sekarang kan sudah mulai beberapa partai politik membuka pendaftaran. Kita kemungkinan nanti pertengahan Mei baru akan membuka dan endingnya 31 Mei kita harus mengirim itu. Dan beberapa saya selaku Ketua DPC sudah melakukan komunikasi politik juga dengan beberapa partai yang selama ini memang cair hubungan antara ketua-ketua partai di Kota Malang ini. Terutama kepada partai yang punya kursi. Di Dewan. Di Dewan ada 9 partai politik yang ada di Dewan ini yang akan kita ajak untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk menghasilkan calon terbaik. Terbaik untuk Kota Malang untuk ya, Pak. Kota Malang. Artinya PDI Perjuangan dalam hal ini
tidak terburu-buru Pak ya. Iya, kita menargetkan N1 ya. N1, tetap Iya. N1 targetnya Pak ya. N1 target. Nah, tadi kan Bapak bilang pertengahan Mei Iya. kita kemungkinan bakal membuka pendaftaran itu di partai Pak ya. Nah, ada ini nggak Pak? Apa ya, entah itu indikator atau mungkin pesan mungkin ya kepada Iya. siapapun orang yang mempunyai kompetensi yang nantinya untuk memimpin Kota Malang Iya. dari Bapak. Jadi begini ya, pemimpin Kota Malang ini tidaklah mudah. Oke, benar. Dibutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Banyak PR-PR besar, sehingga dengan berbagai pertimbangan, saya yang baru satu periode menjabat dewan, saya merasa belum mampu. Gitu. Sehingga saya sudah memutuskan lewat beberapa forum resmi partai, saya tidak akan maju di pilkada ini, karena saya merasa belum siap. Kesiapan itu ada dua, Mas. Iya Pak, gimana Ya tuh kan? Pak? Kesiapan lahir batin dan kemampuan kita, dan ada lagi kesiapan lain yang tidak kalah pentingnya juga. Nah, di sini mengabdi pada masyarakat Kota Malang tidak hanya harus lewat jalur eksekutif dalam hal ini wali kota. Pengabdian bisa kita lakukan di DPRD, dan saya berterima kasih oleh masyarakat Lowaru, saya masih dipercaya menjadi anggota DPRD untuk periode selanjutnya, sehingga saya sudah merasa cukup di situ. Jadi tugas saya sekarang adalah bagaimana kami dari partai untuk mencari calon-calon terbaik. Jangan sampai Kota Malang dan masyarakat Kota Malang dibuat kelinci percobaan. Iya benar Pak. Pemerintahan bukan untuk coba-coba. Karena pemerintahan ini Kota Malang sudah berumur 110 tahun. Sudah bukan lagi kota baru atau kota pecahan yang buat coba-coba. Iya. Jadi harus sudah punya pengalaman, minimal menurut saya pengalaman di birokrasi ataupun pengalaman di legislatif. Oke. Kalau sudah punya pengalaman itu, sudah tahulah bahwa pemerintah daerah itu kan eksekutif legislatif. Benar. Eksekutif mereka sudah tahu, begitupun di legislatifnya. Atau tokoh-tokoh di partai politik yang selama ini memang aktif di partainya kader ya, bukan comotan, itu kan sudah lewat kaderisasi partai. Nah, itulah yang kita harapkan. Jangan butuh evaluasi setelah terpilih, tidak ada waktu lagi sebenarnya adaptasi. Langsung sudah harus bekerja. Bayangkan sekarang 27 November itu coblosannya, kemudian penetapannya hitungan kami antara Januari Februari, itu sudah pelaksanaan APBD murni 2025 yang sudah disepakati oleh TAPD yang sekarang dengan Dewan yang sudah lebih dulu dilantik Agustus. Jadi sudah tidak ada waktu lagi sebenarnya untuk belajar, Betul. untuk mengevaluasi. Karena apa? Karena startnya saja Dewan yang sudah tune in, sudah siap 5 bulan berjalan, sudah butuh pemerintahan untuk berjalan Mengeksekusinya Pak. eksekusi untuk anggaran-anggaran yang kita sepakati dan apa-apa program-program utama. Mungkin Dewan Wali Kota terpilih nanti tidak bisa langsung menerapkan visi misinya lewat RPJMD, tapi kita punya RKPD. Ya, rencana pembangunan daerah itu sudah kita siapkan, kita punya RPD. Dan RPD kita ini sudah disepakati oleh Dewan yang sekarang dengan Wali Kota di masa terakhir, Pak Sutiaji kemarin, untuk diteruskan pemerintahan dan pembangunan di Kota Malang. Setelah tahun 2026, baru visi misi Wali Kota terpilih, RPJMD bisa dilaksanakan. Itu. Oke. Nah, melihat ini artinya kan visi misi belum bisa dilaksanakan, tapi harus melaksanakan RPD itu. Inilah yang harus disadari oleh masyarakat. Jangan lagi memikirkan tentang money politik. Oke. Ini bukan main-main. Kita akan memilih N1, orang nomor 1 di Kota Malang. Jangan jual pilihan hanya uang 100.000, 50.000, atau paling besar 150.000. Iya. Terus 5 tahun kita akan menanggung akibatnya.
Bisa Karena dia pesan ini dulu ya. panjang Pak ya proses Panjang. itu Pak ya. Hati-hati. Artinya untuk siapapun yang nantinya ingin untuk apa Pak ya, berkesempatan untuk mencalonkan diri, benar-benar ruang refleksi harus dibuka di awal Ya, Pak ya. ya. Karena udah tidak ada waktu lagi pada saat 5 tahun ini, justru refleksi lagi, evaluasi lagi di awal. Nggak akan mampu. Jangan seperti itu Pak ya. Oke. Pemerintahan bukan untuk coba-coba. Pemerintahan bukan untuk coba-coba. Pesan tegas dari Pak Iya. Made, dan saya rasa tadi eksklusif teman-teman ya. Eksklusif bagaimana Pak Made merespon adanya, mungkin juga ramai kemarin di luar sana desa-desa seperti apa, dinamika menuju pilkada bursa juga seperti apa gitu. Dan rekam jejak juga harus dilihat. Rekam jejak harus ini Pak ya. Ya, terutama partai-partai harus bertanggung jawab untuk itu. Jangan hanya karena kekuatan finansial seseorang dia bisa mendapatkan rekor. Ada tanggung jawab moral kita pada masyarakat. Kita harus betul-betul menampilkan calon terbaik. Calon terbaik. Oke Pak. Mungkin sekaligus closing statement dari Pak Made Pak, merangkum percakapan kita pagi hari ini yang bisa disampaikan kepada Sobat SJP Pak. Saya rasa banyak hal tadi sudah saya sampaikan. Intinya untuk pilkada, penekanan saya, calon terbaik itu pasti akan menjadi wali kota yang baik. Calon yang baik bakal menjadi wali kota yang baik. Dan itu tadi Pak ya pesan-pesannya. Iya, Pemerintahan bukan untuk coba-coba ya kan. 5 tahun waktu yang panjang. iya. Jadi siapapun yang akan menjadi pimpinan di Kota Malang untuk warga masyarakat Kota Malang nantinya harus benar-benar menyiapkan secara lahir dan juga batinnya Pak ya. Itu aja teman-teman. Iya. Sobat SJP, di obrolan bincang pagi SJP kali ini eksklusif dengan Bapak Made, Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Terima kasih untuk banyak, Mas waktu Tony. dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Iya. Semangat terus dalam mengemban amanah yang sudah diberikan lagi oleh masyarakat. Nanti kalau kami sudah punya calon yang mendapat rekom dari DPP, saya minta waktu. Siap, kita siap Diskusi untuk lagi. kita siap untuk podcast lagi Iya. kembali dengan Pak Mahdi. Mungkin bisa diminum dulu Ayo. untuk Terima mengakhiri kasih obrolan banyak. kita.